Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Semoga Bapak Ibu Saudara sekalian tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Selamat mengikuti kebaktian doa pada malam hari ini. Mari kita teduhkan hati kita, pikiran kita di hadapan Tuhan sebelum kita masuk dalam kebaktian doa pada malam hari ini. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang kedua dan 13, saya membacakan dalam Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari. Rasul Paulus berkata, "Meskipun saya pandai menyampaikan berita dari Allah dan mengerti semua hal yang dalam-dalam, dan tahu segala sesuatu serta sangat percaya kepada Allah sehingga dapat membuat gunung berpindah, tetapi saya tidak mengasihi orang-orang lain, maka saya tidak berarti apa-apa." Ayat 13, "Jadi untuk saat ini ada 3 hal yang kita harus tetap lakukan: percaya, berharap, dan saling mengasihi. Yang paling penting dari ketiganya itu ialah mengasihi orang-orang lain." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita mengasihi orang lain bukan supaya kita juga dikasihi oleh orang lain, melainkan karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita, bahkan ketika kita masih berdosa. Mari kita awali kebaktian doa pada malam hari ini dengan mengingat akan kasih Allah kita yang begitu besar dalam kehidupan kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita berdoa, membuka kebaktian doa pada malam hari ini. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, sebagaimana pujian yang kami naikkan kepadamu pada malam hari ini ya Tuhan, sungguh kasih-Mu begitu besar atas kehidupan kami. Kalau sampai pada malam hari ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada, sungguh itu pun oleh karena kasih-Mu atas hidup kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk hari-hari yang boleh kami lewati bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan dan kemurahan-Mu, penyertaan, pemeliharaan, pertolongan dan perlindungan-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan masih memberikan waktu, berikan kesempatan bagi kami untuk boleh mengikuti kebaktian doa pada malam hari ini. Untuk kami boleh menaikkan ucapan-ucapan syukur kami
juga permohonan-permohonan kami melalui doa-doa kami kepada Tuhan. Juga untuk firman Tuhan yang akan kami dengarkan, kiranya boleh menjadi berkat bagi kami dan bolehlah kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami serahkan kebaktian doa pada malam hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan kepada kita sungguh amat besar, bahkan terlalu besar. Pada malam hari ini, sebelum kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, dalam doa kita mau kembali bersyukur untuk kasih Tuhan atas kehidupan kita sampai pada hari ini. Pujian terlalu besar kasih-Mu Bapa. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Pada malam hari ini kita mau bersyukur untuk penyertaan, pemeliharaan, pertolongan, dan perlindungan Tuhan atas hidup kita sampai pada hari ini, baik secara pribadi, keluarga, bahkan jemaat, khususnya jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Yang kedua, kita juga mau terus bersyukur untuk kebaktian doa, kebaktian umum, sekolah minggu, persekutuan pemuda, persekutuan remaja, persekutuan pasutri yang juga boleh terus berlangsung sampai pada hari ini, walaupun masih harus dilaksanakan secara online. Kita bersyukur juga untuk tim multimedia yang dengan setia melayani dalam setiap perekaman, pengeditan, bahkan untuk kita gunakan dalam setiap kebaktian. Kita akan bersyukur untuk kedua ucapan syukur ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami rindu untuk bersyukur untuk penyertaan, pemeliharaan, pertolongan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami, baik secara pribadi, keluarga kami masing-masing, bahkan dalam jemaat kami, Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta ya Tuhan. Jika kami masih boleh ada sampai pada hari ini, sungguh semuanya itu oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sungguh itu semuanya oleh karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini kami juga rindu untuk bersyukur untuk kebaktian-kebaktian di gereja kami yang masih boleh terus berlangsung walaupun dilaksanakan secara online. Baik itu untuk kebaktian umum, kebaktian doa, sekolah minggu, persekutuan pemuda, persekutuan remaja,
persekutuan Pasutri. Kami bersyukur semuanya boleh berjalan dengan baik sampai pada hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk semua hamba-Mu, baik yang melayani sebagai pemimpin pujian dalam setiap kebaktian. Kami bersyukur juga untuk semua hamba-Mu yang melayani pemberitaan firman Tuhan. Tuhan sudah menolong dan memberkati mereka ya Tuhan. Dan kami berdoa biarlah setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan, yang ditaburkan, boleh bertumbuh dalam hati kami. Dan kerohanian kami boleh semakin kuat, semakin teguh kepada Tuhan. Kami juga bersyukur untuk tim multimedia yang dengan setia dalam setiap perekaman video, bahkan mengeditnya, bahkan menayangkannya sehingga kami dapat mengikuti setiap kebaktian dengan baik. Kiranya Tuhan terus memberkati hamba-Hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Itulah doa ucapan syukur pada malam hari ini yang kami boleh naikkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada malam hari ini kita juga ingin menaikkan beberapa pokok doa kepada Tuhan. Baik itu untuk gereja kita, Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta, juga untuk sekolah kita, Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta, juga untuk pemerintah kita, khususnya di tengah-tengah penanganan pandemi COVID-19 dan juga program vaksinasi. Namun sebelumnya kita akan awali dengan satu pujian yang mengingatkan di tengah-tengah setiap pergumulan kita, ada Yesus, sobat kita yang sejati, yang senantiasa menyertai kita. Yesus sobat yang sejati. Yesus sobat yang sejati, tanggung segala dosaku. Tiap hal ku boleh bawa dalam doa padanya. Tiap hal ku boleh bawa dalam doa padanya. Bila hatiku gelisah, bila hatiku gelisah, percumalah berlelah. Bersandarlah pada Yesus. Bersandarlah pada Yesus. Berdoalah padanya. Bila ada pencobaan dan bimbang di hatiku, akan putus asa, pada Tuhan berseru. Tak akan putus asa, pada Tuhan berseru. Sungguh tiada yang seperti Yesus. Tiada yang seperti Yesus yang mau tanggung susahku. Yesus kan menguatkanku, ku berdoa padanya. Yesus kan menguatkanku, ku berdoa padanya. Pada malam hari ini kita akan berdoa untuk gereja kita, Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Yang pertama, mari kita terus dukung dalam doa khususnya untuk kesehatan seluruh warga Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Baik itu untuk keluarga rohaniwan, mahasiswa praktek, majelis, pengurus komisi, semua anggota jemaat, mulai dari jemaat anak-anak sampai dewasa, kiranya tetap dalam kondisi baik, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir sampai pada hari ini. Kita juga terus doakan untuk rangkaian acara Prapaskah dan ibadah perayaan Paskah di gereja kita untuk tahun 2021 ini, kiranya juga boleh disiapkan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita berdoa untuk semua yang akan melayani di dalam setiap ibadah, khususnya untuk para pembicara atau pengkhotbah, kiranya Tuhan urapi di dalam setiap persiapan mereka, dan biarlah firman Tuhan yang ditaburkan, yang disampaikan, boleh bertumbuh dalam hati kita, dan iman kita kepada Tuhan semakin kuat, semakin teguh. Mari kita berdoa untuk kedua pokok doa untuk gereja kita pada malam hari ini.
Bapa di surga, pada malam hari ini kami datang kepadamu. Kami rindu untuk terus berdoa untuk kesehatan semua warga gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta, baik untuk semua keluarga rohaniwan, untuk keluarga mahasiswa praktek, untuk keluarga majelis, pengurus komisi, semua aktivis, mulai dari jemaat dewasa, bahkan anak-anak kami berdoa kiranya Tuhan tolong dan memberkati, kiranya Tuhan senantiasa karuniakan kesehatan dan kekuatan bagi kami semua, khususnya di masa pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir sampai pada hari ini ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan senantiasa menjaga, memelihara, dan melindungi kami semua ya Tuhan. Pada malam hari ini kami juga mau berdoa untuk semua rangkaian Prapaskah, bahkan ibadah perayaan Paskah di Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta untuk tahun 2021 ini. Kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati supaya semuanya boleh dipersiapkan dengan baik, boleh dilaksanakan dengan baik, dengan lancar dalam pertolongan dan penyertaan dari Tuhan. Kami berdoa untuk semua hamba-Mu yang akan melayani, khususnya hamba-Mu yang akan melayani pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap persiapan mereka, Tuhan urapi mereka, dan biarlah setiap firman Tuhan yang ditaburkan, yang disampaikan, boleh menjadi berkat rohani bagi setiap kami, dan iman kami boleh terus bertumbuh, semakin kuat, semakin teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah dua pokok doa untuk Gereja Kristen Kalam Kudus yang boleh kami naikkan kepadamu pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita pada malam hari ini juga mau berdoa untuk sekolah kita, Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Yang pertama, kita juga terus doakan untuk kesehatan seluruh warga Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta, baik itu untuk badan pengurus yayasan, direktur pelaksana, semua guru, kepala sekolah, karyawan, siswa, bahkan semua orang tua siswa, khususnya dalam usaha dan pekerjaan mereka, kiranya tetap dalam kondisi baik di tengah-tengah pandemi virus corona yang masih belum berakhir ini. Yang kedua, kita juga mau bersyukur untuk penilaian tengah semester atau PTS, baik itu untuk unit SD maupun unit SMP yang sudah terlaksana dengan baik dan lancar. Dan yang ketiga, kita juga mau bersyukur untuk kegiatan kerohanian Vacation Bible School atau VBS untuk unit KBTK yang sudah terlaksana, yang boleh selesai pada hari ini. Kita berdoa untuk selanjutnya di unit SD dan SMP juga akan dilaksanakan, baik itu untuk unit SD sama dengan unit KBTK, kegiatan Vacation Bible School atau VBS, dan di unit SMP Fun Bible Camp atau FBC. Kiranya Tuhan tolong dan berkati supaya semua Bapak Ibu guru dapat mendampingi kegiatan ini dan semua anak-anak kita boleh diberkati melalui kegiatan kerohanian ini. Mari kita berdoa untuk ketiga pokok doa untuk sekolah kita. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami juga rindu untuk bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, khususnya untuk semua warga Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Kami berdoa kiranya Tuhan juga terus memberkati dengan kesehatan dan kekuatan, baik itu untuk badan pengurus yayasan, untuk direktur pelaksana, untuk semua guru, kepala sekolah, karyawan, bahkan siswa dan orang tua siswa. Kami berdoa kiranya Tuhan senantiasa jaga, pelihara, dan lindungi kami semua ya Tuhan, khususnya di tengah-tengah pandemi virus corona ini. Kami berdoa khususnya untuk orang tua siswa dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka, kiranya Tuhan juga memberkati supaya semuanya juga boleh berjalan dalam pertolongan dan penyertaan dari Tuhan. Malam hari ini kami juga rindu untuk bersyukur untuk penilaian tengah semester atau PTS, khususnya untuk unit SD maupun unit SMP yang telah berjalan dengan baik, dengan lancar ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong dan memberkati semua guru, semua anak-anak kami di dalam setiap pembelajaran yang masih harus dilaksanakan secara online. Kiranya Tuhan berkati supaya semuanya juga boleh berjalan dalam pertolongan dan penyertaan dari Tuhan. Pada malam hari ini kami juga mau bersyukur untuk kegiatan Vacation Bible School atau VBS, khususnya untuk unit KBTK yang boleh berjalan dengan baik di minggu ini, yang hari ini sudah boleh
berakhir. Kami berdoa juga Tuhan untuk unit SD dan SMP yang minggu depan juga akan dilaksanakan, baik itu untuk di unit SD untuk kegiatan VBS, juga di unit SMP untuk Fun Bible Camp. Kiranya Tuhan juga tolong dan berkati semua Bapak Ibu guru, karyawan yang mendampingi kegiatan kerohanian ini, juga semua anak-anak kami yang mengikuti, supaya kami boleh bersama-sama diberkati melalui kegiatan kerohanian ini. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Berikutnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga tak putus-putusnya ingin terus berdoa untuk pemerintah kita, khususnya pemerintah dan tenaga medis di dalam melaksanakan program vaksinasi di seluruh Indonesia, khususnya di kota Yogyakarta ini. Kiranya Tuhan tolong dan berkati supaya semuanya juga dapat berjalan dengan baik. Demikian juga dalam penanganan pandemi virus corona ini, kiranya Tuhan juga tolong dan berkati supaya dapat ditangani dengan baik juga, khususnya tenaga medis yang ada di semua rumah sakit di seluruh Indonesia. Dan kita terus berdoa juga untuk masyarakat umum agar tetap menaati protokol kesehatan dengan tertib di masa pandemi COVID-19 ini. Kita berdoa supaya melalui pemerintah juga tenaga medis di dalam penanganan bahkan program vaksinasi ini boleh menekan jumlah kasus yang terjadi khususnya di negara kita, lebih khusus lagi di kota Yogyakarta ini. Mari kita berdoa untuk kedua pokok doa ini. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami juga tak putus-putusnya ingin berdoa untuk pemerintah kami, khususnya di dalam menangani belum selesainya pandemi virus corona yang ada di negara ini. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong dan memberkati pemerintah juga tenaga medis di seluruh rumah sakit yang ada di seluruh Indonesia ini, khususnya di kota Yogyakarta ini. Kiranya Tuhan tolong dan berkati supaya mereka juga boleh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Dan kami berdoa kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati program vaksinasi yang sedang berjalan di seluruh Indonesia ini, khususnya di kota Yogyakarta ini. Tuhan tolong dan berkati supaya program vaksinasi ini boleh berjalan dengan baik. Dan biarlah melalui program vaksinasi ini, jumlah kasus pandemi virus corona ini boleh semakin ditekan. Kami berdoa kiranya Tuhan juga memberikan kesadaran dan ketaatan untuk semua warga masyarakat yang ada di Indonesia ini, agar boleh menaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga kami boleh bersama-sama mendukung program penanganan pandemi ini, dan jumlah kasus yang terjadi boleh semakin hari semakin sedikit ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah beberapa pokok doa yang boleh kami naikkan, baik itu untuk gereja kami, untuk sekolah kami, bahkan untuk pemerintah negara Republik Indonesia ini ya Tuhan. Dan berikut ini Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, mari dengan senyap dari rumah kita masing-masing, di tempat kita masing-masing, dimanapun kita berada, kita juga mau membawa setiap pergumulan pribadi kita, keluarga kita kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa pribadi kita. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi kami datang kepadamu, kami bersyukur pada malam hari ini, kami boleh membawa setiap ucapan syukur juga permohonan kami ke dalam tangan Tuhan, baik itu untuk gereja kami, sekolah kami, juga untuk pemerintah, bahkan pergumulan pribadi atau keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sudah mendengar, kiranya Tuhan juga yang berkenan untuk menjawab seturut dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan waktu dan caranya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tibalah waktunya pada malam hari ini kita juga akan merenungkan satu bagian firman Tuhan.
Untuk mengawali perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita menaikkan pujian Kasih dari Sorga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa sekali lagi sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur untuk kasih-Mu yang senantiasa mengalir dalam kehidupan kami, kasih dari surga yang senantiasa memenuhi setiap kehidupan kami sampai pada malam hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan, malam hari ini kami boleh membawa doa ucapan syukur juga doa permohonan kami kepada Tuhan. Dan malam hari ini kami rindu untuk belajar dari kebenaran firman-Mu lagi. Kiranya Tuhan memberkati bagian firman Tuhan yang akan kami baca, renungkan, dengarkan bersama pada malam hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi setiap kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati hamba yang akan menyampaikannya, juga semua Bapak Ibu Saudara yang mendengarkannya, mengikutinya dari tempat masing-masing, kiranya kami sama-sama diberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan pada malam hari ini adalah buah roh kasih. Ada dua bagian firman Tuhan yang akan mendasari perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Yang pertama kita membaca dari surat Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia, pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 sampai 23. Kemudian kita juga membaca dari Injil Yohanes, pasal 15 ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita bersama. Demikian bunyi firman Tuhan, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dan yang kedua dari Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Dengan judul perikop, perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya.
Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Sedemikian jauh bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada malam hari ini. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca, merenungkan firman Tuhan, tetapi juga melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam nasihatnya kepada jemaat di Galatia, Rasul Paulus memaparkan dua macam kehidupan yang ada di dalam dunia ini, yaitu kehidupan yang berdasarkan keinginan daging dan kehidupan yang berdasarkan keinginan roh. Dua jenis kehidupan ini tentu saja sangat bertentangan satu dengan yang lain. Nah, karena itu Rasul Paulus menunjukkan kepada orang-orang Kristen yang ada di Galatia agar mereka hidup berdasarkan pimpinan Roh Kudus. Nah, istilah roh itu sendiri yang di dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata pneuma dipakai oleh penulis mula-mula yang berarti angin, udara, nafas atau hidup. Nah, kata roh ini juga menunjuk kepada nafas hidup yang diberikan Allah kepada manusia. Namun di dalam istilah perjanjian baru, khususnya dalam tulisan Paulus, kata roh ini memiliki arti yang baru, yaitu menyangkut hidup setelah memperoleh keselamatan yang dianugerahkan oleh Allah. Jadi pada waktu Rasul Paulus berbicara tentang keinginan roh, Paulus mendasari hidup yang baru itu sebagai hidup setelah mendapatkan keselamatan. Nah, setelah seseorang diselamatkan, semestinya hidup orang itu akan menghasilkan buah roh, seperti yang ditulis di Galatia 5 ayat 22 sampai ayat 23 yang kita baca tadi, yang akan menjadi berkat bagi orang lain dan juga tentu memuliakan nama Tuhan. Nah, buah roh ini merupakan sifat keserupaan dengan Kristus, yang dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan istilah Christ likeness, sebagai hasil karya Roh Kudus dalam diri setiap orang yang sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, dengan kata lain, setiap orang yang sudah memiliki Kristus, maka ia juga memiliki buah Roh Kudus. Nah, dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 menyebutkan buah roh yang terdiri dari 9 jenis, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Namun yang menarik, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ke-9 buah itu dirangkum dalam satu kata buah, bukan buah-buah. Nah, ini menunjukkan bahwa ke-9 buah itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dari yang lainnya dalam hidup setiap orang percaya. Nah, menurut kebanyakan penafsir Alkitab, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ke-9 sifat buah Roh Kudus ini dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu 3 buah atau sifat bagian yang pertama itu berkaitan dengan hubungan orang percaya dengan Allah, yaitu kasih, sukacita, dan damai sejahtera.
3 buah atau sifat bagian yang kedua itu berkaitan dengan hubungan orang percaya dengan sesamanya, yaitu kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Dan 3 buah atau sifat bagian terakhir itu berkaitan dengan hubungan orang percaya dengan dirinya sendiri, yaitu kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, pada malam hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan secara khusus merenungkan buah atau sifat yang pertama dari buah roh itu, yaitu kasih. Nah, karena masih dalam minggu sengsara dan prapaskah, melalui renungan malam hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk hidup saling mengasihi sebagai ungkapan syukur kita atas kasih dan pengorbanan Yesus bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam Alkitab, pemazmur menyatakan bahwa kasih Allah kita adalah kasih yang mengatasi atau melebihi langit, dan kesetiaan Allah kita adalah kesetiaan yang mengatasi atau melebihi awan. Artinya apa? Artinya kasih Allah kepada manusia itu tidak sebatas pikiran atau kehendak kita yang terbatas. Dan kasih Allah kita adalah kasih yang dinyatakan dalam tindakan, yang kita kenal dengan istilah love in action, sebagai akibat dari kasih itu. Nah, kasih itu dalam Injil Yohanes dinyatakan sebagai sebuah kasih yang total dan tidak bersyarat, yaitu kasih seorang yang memberikan nyawa atau hidupnya untuk sahabat-sahabatnya, sebagaimana ditulis di ayat 13 dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 tadi. Nah, ini merupakan sebuah kebenaran tentang kasih Allah yang konsisten sejak semula kepada manusia berdosa. Nah, ketika manusia pertama, yaitu Adam, jatuh ke dalam dosa, Allah yang datang mencari Adam. Ketika bangsa Israel diperbudak di Mesir, Allah yang mendengarkan teriakan mereka dan membebaskan mereka, bahkan memimpin mereka menuju tanah Kanaan, yang semuanya itu adalah oleh karena kasih Allah. Nah, kasih yang total dan tidak bersyarat itu tidak hanya sebatas kata-kata, namun harus dibukti nyatakan, diejawantahkan dalam tindakan atau perbuatan. Nah, kata kasih itu sendiri tidak hanya dalam bentuk kata benda atau kata sifat, tetapi juga dalam bentuk kata kerja, yaitu kasih dalam tindakan. Sekali lagi, love in action, kasih dalam tindakan atau perbuatan. Nah, itulah kasih yang dimaksudkan dalam Alkitab, yang pada gilirannya kasih Allah itu hanya dapat kita terima sebagai suatu anugerah. Nah, bukankah sukar bagi kita untuk mengasihi orang yang menyakiti kita? Bukankah sulit bagi kita untuk mengasihi orang yang membenci kita? Bahkan lebih sulit lagi bagi kita untuk mengasihi orang yang mengkhianati kita. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah kasih dalam pengorbanan yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita ketika Ia mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Ketika Ia berdoa supaya Allah Bapa mengampuni orang berdosa tanpa syarat. Nah, dalam Lukas 15, Alkitab juga menggambarkan manusia berdosa itu seperti anak yang hilang, yang akhirnya memutuskan untuk kembali kepada ayahnya. Ketika anaknya itu pulang, tangan ayahnya terulur dan terbuka untuk menerima anaknya itu. Dan demikian jugalah tangan kasih Tuhan yang terulur dan terbuka bagi setiap orang berdosa yang mau bertobat dan datang kembali kepadanya, yang menerima dan mengasihi orang yang tidak layak, gagal, dan berdosa. Itulah kasih. Tuhan Yesus menyapa orang percaya sebagai sahabatnya. Dikatakan di ayat 14 tadi dari Yohanes 15,
kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Nah, apabila kita menyebut diri kita sebagai sahabat Yesus, namun tidak memiliki belas kasihan, simpati, dan empati terhadap orang lain, maka kita adalah sahabat-sahabat Yesus yang egois, dan dunia akan mengenal Yesus sebagai Tuhan yang egois dan tidak peduli oleh karena kesaksian hidup kita. Namun sebaliknya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apabila tangan kita senantiasa terulur dan terbuka bagi orang lain yang membutuhkan, maka dunia akan melihat dan mengenal Yesus sebagai Tuhan yang mengasihi melalui kesaksian hidup kita. Nah, seorang bapak gereja, yaitu Bapak Agustinus, dia berkata tentang kasih seperti ini. Kasih itu mempunyai tangan untuk menolong orang lain. Kasih itu mempunyai kaki untuk menuju kepada orang yang miskin dan berkebutuhan. Kasih itu mempunyai mata untuk melihat kemalangan dan kebutuhan orang lain. Kasih itu mempunyai telinga untuk mendengarkan keluhan dan penderitaan orang lain. Itulah kasih. Kasih itu jugalah yang telah menguasai diri Paulus, sehingga Paulus bisa berkata, dan ia tidak menghiraukan nyawanya sendiri dalam setiap pelayanannya, asalkan ia dapat memberitakan kabar baik bahwa Allah mengasihi dunia. Rasul Paulus memberitakan Injil sebisa mungkin memenangkan orang lain kepada Tuhan. Nah, menjadi sahabat Yesus merupakan suatu anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membukti nyatakan, mengejawantahkan kasih Yesus yang besar, panjang, lebar, tinggi, dan dalam itu, yang melampaui segala akal dan pikiran kita lewat kehidupan dan pelayanan kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita saling mengasihi dengan sesama sebagai ungkapan syukur kita atas kasih dan pengorbanan Yesus di dalam kehidupan kita yang Dia telah nyatakan di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Kita akan merespons bagian firman Tuhan ini. Kita mau katakan mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepada kita. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur pada malam hari ini
Tuhan boleh kembali memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu, untuk kami boleh mengasihi orang lain, mengasihi sesama kami dengan lebih sungguh lagi ya Tuhan. Bukan supaya kami juga dikasihi oleh orang yang kami kasihi, tetapi oleh karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Sungguh kami bersyukur untuk kasih dan pengorbanan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Biarlah kami senantiasa mengingatnya, dan biarlah kami tidak hanya hidup untuk kami diri sendiri, tetapi hidup kami juga boleh menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur untuk kebaktian doa pada malam hari ini. Tuhan sudah memimpin dari awal sampai selesainya ya Tuhan. Terima kasih untuk semua ucapan syukur, juga permohonan yang boleh kami naikkan kepadamu. Kiranya Tuhan yang menjawab seturut dengan kehendak Tuhan. Dan pada malam hari ini, tibalah waktunya kami akan mengakhiri kebaktian doa pada malam hari ini. Kami naikkan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, silakan bersaat teduh sejenak. Amin. Pengumuman untuk kita pada malam hari ini, kebaktian umum pada minggu ini masih dilaksanakan secara online. Pemberitaan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Sucipto Notonegoro. Demikian kebaktian doa pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.